Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya Allah. Saudara sekalian rahmati Allah, sebelum kita lanjutkan kajian kita yaitu menjelaskan tentang fikih Hanafi, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, serta sahabatnya, serta tabi'in, para masyayikh kita, para asatidz kita, para awliyaullah, dan siapapun yang dengan wasilahnya kita mendapatkan ilmu serta mendapatkan hidayah dari Allah, beserta juga kepada orang-orang tua kita. Semoga mereka semua mendapatkan rahmat dari Allah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan setelah kita membahas tentang macam-macam najis. Menurut Hanafiyah, kita juga bahas selanjutnya adalah tentang tata cara membersihkan atau menyucikan najis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif nafa'anallahu bi'ulumihi fi darain. Kaifiyatu tathirin najasah, tata cara menyucikan najis. An-najasatu imma an takuna zahiratan au ghaira zahiratin. Najis itu ada kalanya berupa yang tampak, berupa najis yang tampak, dan ada kalanya yang tidak tampak. Fa in kanatin najasatu zahiratan bihaitsu tura bil ainil mujarradati fataharatu thawbi idza asabathu ay yaghsila bil ma'i. Sesungguhnya najis yang tampak, yaitu najis yang tampak itu yang terlihat dengan mata telanjang, maka contohnya adalah mengenai baju misalkan. Fataharatu thawbi, maka tata cara membersihkan baju yang terkena najis yang dhahirah, idza asobathu, apabila terkena najis yang dhahirah tadi, ayyaghsila bil ma'i, yaitu hendaknya menyuci dengan air. Au bikulli ma'in qali'in lin najasati, au dengan segala zat cair atau hal-hal yang cair yang bisa melepas atau meluruhkan atau menghilangkan najis. Hatta tazula ainuha, sehingga ain atau materi dari najis tersebut luruh atau hilang. Illa ma yabqa min asarin yashukku zawaluhu, kecuali yang tersisa dari asar atau dari bekas najis yang sulit sekali dihilangkan. Bi ayyahtaja fi izalatihi, dengan maksudnya sulit dihilangkan itu apa? Yaitu yang memerlukan dalam menghilangkan najisnya atau meluruhkan najisnya itu, atau meluruhkan materi najisnya itu, ila ghairil ma'i, pada sesuatu yang selain air, kasobuni wa nahwihi, seperti sabun dan lain sebagainya. Fa innahu la yalzimu isti'malu dzalika, maka sesungguhnya menurut Hanafiyah tidak mengharuskan menggunakan sabun untuk menghilangkan seluruh bekas dari najis tersebut. Wala yadurru baqa'u, dan tidak membahayakan atau tidak tidak membahayakan baqa'u ma la yazulu bil ma'il khalis, sisa dari yang tidak bisa dihilangkan dengan air biasa saja. Maksudnya tidak membahayakan apa? Tidak membahayakan dalam hal sahnya sholat nanti. Faqalat fa'an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Khawlata binta Yasari atat an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat, sesungguhnya Khawlah binta Yasar mendatangi Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, laisa li illa saubun wahidun, wahai Rasulullah, kami tidak memiliki kecuali baju yang satu saja. Wa ana ahidu fihi, dan saya haid pada baju tersebut.
Maksudnya saya haid sedangkan sedang memakai baju tersebut. Kenapa? Karena bajunya cuma satu. Qala, Rasulullah menjawab, faida tohurti fagsili maudhi'ad dammi. Apabila kamu sudah bersih atau sudah selesai haid, maka cucilah tempat yang terkena darah. Summa sholli fihi, kemudian sholatlah dengan bajumu itu. Qala kemudian bertanya lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, illam yakhruj asaruhu, kalau bekas darahnya tidak hilang atau tidak keluar, maksudnya tidak hilang. Qala, Rasulullah menjawab, yakfi kilma wala yadurruki asaru. Cukup dengan air saja dan bekas yang masih tersisa tidak membahayakanmu, maksudnya tidak membahayakan dalam hal sahnya sholatmu. Wan Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha su'ilat 'anil haidi yusibu saubaha ad-dammu. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang seorang perempuan yang haid yang bajunya terkena darah haid. Faqalat, kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjawab, tagsiluhu fa illam yadhhab asaruhu faltughayyirhu bi syai'in min safrah. Hendaknya perempuan yang haid itu mencuci baju yang terkena darah tersebut, dan apabila bekasnya belum hilang maka minimal darahnya itu berubah sampai warnanya ke kuning-kuningan. Jadi saya jelaskan bahwasanya najis itu dalam hal membersihkan najis, dalam hal tata cara membersihkan najis, Hanafiyah membagi najis itu menjadi dua. Yang pertama adalah najis yang tampak, yang kedua adalah najis yang tidak tampak. Najis yang tampak itu definisinya apa? Najis yang materi najisnya itu apa? Contoh, kalau darah itu materi najisnya darah. Materi najisnya bisa terlihat dengan mata telanjang, sedangkan yang tidak tampak tidak terlihat oleh mata telanjang, maksudnya gitu. Nah, untuk najis yang tampak oleh mata kita, Hanafiyah merekomendasikan tata cara menyucikan najisnya itu adalah dengan air atau dengan apapun dari cairan yang bisa meluruhkan najis. Artinya karena yang dicuci itu bukan najisnya, tapi adalah tempat, baju, pakaian atau badan yang terkena najis. Sehingga apa? Definisi menyucikan najis itu adalah bukan membersihkan najisnya, tapi melunturkan najisnya dari tempat, pakaian atau badan kita, sehingga badan, pakaian atau tempat yang akan kita gunakan untuk sholat itu suci dari najis. Nah, yang direkomendasikan oleh Hanafiyah dalam hal najis yang tampak maka dibersihkan dengan air atau dengan cairan lain yang bisa meluruhkan najisnya sehingga tempat itu sudah tidak terlihat ada najis. Nah, akan tetapi Hanafiyah membatasi apabila ada bekas najis yang sulit dihilangkan dengan air putih saja, maka tidak perlu menambahnya dengan hal-hal lain seperti sabun atau air itu harus dipanaskan. Apa yang disebut dengan bekasnya sulit hilang? Maksudnya adalah begini. Jadi najis itu ketika misalkan dicuci di pancuran air, dikucek-kucek, ada yang luruh, ada yang belum luruh. Kemudian diusahakan lagi dikucek-kucek, ada yang luruh, ada yang belum luruh. Nah, yang disebut bekas yang sulit hilang adalah air yang dipancurkan dan air bekas untuk menyuci najis itu. Kalau kita kucek gitu, kalau bahasa Jawa polohnya itu sudah tidak berwarna najis. Kalau darah kan warna merah, berarti air bekasnya itu yang jatuh ke tanah itu kan warnanya agak kemerah-merahan. Sampai airnya itu seperti air yang mancur, artinya tetap bening. Nah, ketika air yang bekas yang jatuh ke tanah itu masih tetap bening dan masih tetap ada sisa, itu yang disebut yashuku zawaluhu. Itu yang disebut yashuku zawaluhu atau yang sulit dihilangkan. Nah,
Dalam kondisi seperti itu tidak mengharuskan, Hanafiyah tidak mengharuskan atau tidak mewajibkan untuk menghilangkan bekasnya dengan tambahan lain seperti sabun ataupun seperti misalkan harus dengan air panas. Walaupun misalkan memungkinkan untuk hilang. Kalau misalkan ditambahkan sabun atau ditambahkan deterjen atau ditambahkan dengan air panas, itu memungkinkan untuk hilang bekasnya sama sekali. Tapi Hanafiyah tidak mewajibkan itu. Artinya apa? Kalau sudah dengan air yang biasa, air putih biasa saja, dan bekas dari cuciannya itu sudah tidak berwarna najisnya, sudah tetap bening. Nah, itu kemudian masih ada sisa najisnya, maka Hanafiyah berpendapat tidak perlu lagi ditambah dengan hal lain, entah itu sabun, entah air itu dipanaskan untuk sampai benar-benar hilang dari bekas najisnya tersebut. Nah, Hanafiyah berargumen, mereka berpendapat tentang hal ini dengan argumen hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yaitu suatu ketika Khawlah mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya tentang bajunya yang cuma satu-satunya saja dan terkena darah haid. Kemudian Rasulullah menjawab, ya udah dicuci dengan air. Setelah haidmu selesai, cuci dengan air, kemudian pakai sholat. Nah, kalau bekasnya tidak hilang, maka tidak membahayakan sholatmu, artinya tidak membahayakan sahnya sholat. Demikian juga the hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, bahwasanya dia juga ditanya tentang seorang wanita yang haid, yang terkena darah haid, kemudian ditanya tentang bagaimana cara membersihkan darahnya dari baju yang terkena darah haid tersebut. Aisyah menjawab, ya dicuci. Kalau tidak bisa bekasnya itu hilang sama sekali, minimal berubah sampai warnanya agak mangkak ke kuning-kuning. Maksudnya begitu. Ini adalah pendapat Hanafiyah tentang bagaimana menyucikan najis yang tampak. Gitu. Ini adalah pendapat Hanafiyah. Jadi najis sekali lagi dalam konteks membersihkannya dibagi menjadi dua, yaitu najis yang tampak atau yang zohiroh atau yang mar'iyah, yang bisa tampak oleh mata telanjang kita, dan najis yang tidak tampak. Dalam konteks najis yang tampak harus dibersihkan dengan air atau dengan zat cair yang memungkinkan untuk meluruhkan najis dari badan, pakaian atau tempat sholat kita sampai hilang. Tapi kalau ada bekas yang tidak hilang, yang masyakoh, yang sulit untuk hilang, maka dianggap tidak membahayakan, tidak perlu ditambahkan dengan air, dengan sabun ataupun dengan dipanaskan atau dengan cara dikasih zat kimia lain. Tidak, Hanafiyah tidak mewajibkan hal itu. Itu yang disebut masyakoh. Dan yang disebut masyakoh tadi adalah sisa air luruhan dari bekas nyuci najis tersebut sudah berwarna bening juga, tapi bekas najisnya masih tampak. Itu yang disebut dengan yang asar yang yasyuku zawalu. Kira-kira itu yang kita kaji pada perjumpaan kali ini. Insya Allah pada perjumpaan berikutnya kita akan meneruskan dengan bagaimana najis yang tidak dohiroh, ghairu dohiroh, atau yang tidak tampak oleh mata telanjang kita, bagaimana cara menyucikannya dan seterusnya. Sampai di sini aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.